فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum fa'il. Bahwasanya hukum fa'il, fiilnya tetap mufrad walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Fiilnya tetap dimufradkan walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Berbeda dengan apabila fa'ilnya muannats, maka fiilnya dikasih tanda ta'u ta'nits. Qala syarih wafaqahullah ta'ala, wa inna ma kana al-afsaha tarku alamati tatniyatil fa'ili wa jam'ihi li'anna tatniyatahu wa jam'ahu yu'lamani da'iman min lafzihi bi khilafi ta'nithihi fa innahu qad la yu'lamu min lafzihi. Hanya saja yang paling afsah, yang paling fusha, yang paling fasih tidak memberikan tanda tatniyah, tidak memberikan tanda untuk musannanya fa'il dan jamaknya fa'il pada fi'il, maksudnya paham? Tatniyat al-fa'il wa jam'ihi, tatniyatil fa'il wa jam'ihi ay fil fi'il, itu meninggalkan memberi tanda pada fi'il. Bukan kok tanda musannanya fa'il. Kalau fa'ilnya musanna ya sudah ada tandanya. Tapi maksudnya di sini adalah tarku alamati tatniyatil fa'ili wa jam'ihi ay fil fi'il. Meninggalkan untuk memberikan tanda musannanya fa'il atau jamaknya fa'il pada fi'il. Berbeda dengan tanda muannasnya fa'il. Kalau muannasnya fa'il, fi'ilnya ikut muannas. Li'anna tatniyatahu, karena musannanya fa'il dan juga jamaknya fa'il wa jam'ahu dan jamaknya fa'il yu'lamani da'iman min lafzihi, selamanya akan diketahui dari lafadznya, enggak perlu tanda. Enggak perlu tanda pada fi'il. Bi khilafi ta'nithihi, berbeda dengan masalah muannas atau mudzakarnya. Fa innahu qad la yu'lamu min lafzihi, karena kadang muannas atau mudzakarnya fa'il ini kadang enggak diketahui dari lafaz, meskipun nanti diketahui dari makna. Ini alasannya kenapa kok kalau muannas itu kok dikasih tanda pada fi'ilnya, kalau musanna dan jamak tidak dikasih tanda. Dan juga di sana ada alasan yang lain, wali'anna fi ilhaqihi alamat at-tatniyati wal jam'i ziyadat at-thiqal. Itu alasan yang lain, karena kalau fi'il itu kita berikan tanda tatniyah dan tanda jamak, ini akan ada tambahan keberatan. Bisa kita lihat qoma az-zaidani, berat, enggak perlu ngapain dikasih tanda. Jadi kalau fi'il itu, kalau fa'ilnya musanna, fi'ilnya juga harus dimusannakan.
fa'ilnya jamak, fi'ilnya juga harus dijamakkan, ini berat. Pada lafaz ini terasa berat, maka nggak perlu. Dan juga kemarin sudah kita katakan nggak ada tanda musanna atau jamak pada fi'il, karena fi'il itu bukan kata benda yang bisa dimusannakan atau dijamakkan. Fi'il itu bukan kata benda yang bisa berarti dua atau tiga, berbeda dengan isim. Isim bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Fi'il nggak ada, fi'il mufrad, fi'il musanna, fi'il jamak nggak ada. Karena fi'il ada kata kerja, tidak memiliki zat, Ini alasannya kenapa fi'il itu paling fasihnya. Kalau fa'ilnya musanna dan jamak, fi'ilnya nggak perlu dikasih tanda. Berbeda dengan kalau fa'ilnya itu muannats, fi'ilnya butuh dikasih tanda, sebagaimana nanti akan datang dalam hukum berikutnya. Wa qawluhu fataqulu qama zaidani ila akhirih, fa qama fil amthilati thalathati fi'lun madin wal alifu fil awwali harfun dalun ala tathniyati wal wawu fil tsani harfun dalun ala jam'i dzukuri wan nunu fil tsalithi harfun dalun ala jam'il inathi wal ismu dhahiru fil jami'i wal fa'il. Dan isim dhahir yaitu zaidani lah sebagai fa'ilnya, bukan dhamir alif, bukan. Wa qawlu akalunil baraghith wa jam'u burghus bi dhammi awwalihi kadza fil mukhtar wal qamus. Wa dzakara al-mu'allifu 'ala al-qamus 'an as-Suyuti annahu yuthallathul awwal. Ini kemarin sudah kita baca. Baraghith adalah jamak dari burghus dengan dhamma awalnya. Dan ada faedah dari Suyuti bahwasanya awalnya ini bisa ditatslits, bisa dibaca tiga. Qala ad-Damiri inna dhamma ashharu min al-fath afadahu syarih. Dhamma itu lebih masyhur daripada fathah. Qala al-Faqihi wa hadha al-mithalu fihi syududan. Berkata al-Faqihi dalam contoh ini akalunil baraghith ada dua bentuk syudud, ada bentuk keasingan, ada bentuk dua kelemahan. Ada dua bentuk kesyadan, syad, asing. Ahaduhuma ilhaqul fi'li al-alamata. Yang pertama adalah memberikan fi'il tanda musanna dan tanda jamak. Ini syarat yang pertama, karena seharusnya kaidahnya fi'il enggak perlu dikasih tanda musanna dan tanda jamak walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Syarat yang kedua, wasani istimalul wawi lima la yaqil. Penggunaan wawu jamaah terhadap sesuatu yang tidak berakal ini juga sah, karena wawu jamaah itu khusus untuk yang berakal. Karena artinya orang-orang, wawu jamaah itu artinya mereka orang-orang. Nah, kalau itu hewan nggak boleh dikasih wawu jamaah. Wa qala al-Khudari, berkata al-Khudari, haqqu 'ala al-afsah akalani wa akalatni. Seharusnya kata-kata akalunil baraghith, aku telah dimakan oleh burghus, yang paling fasih itu seharusnya bukan akaluni. Sesuai dengan lugha yang fasih, sesuai dengan lugha yang fusha, seharusnya bunyinya itu akalani, pakai fi'il mufrad dan juga mudzakkar. Karena burghus atau baraghith muannasnya ini majazi, sehingga boleh pakai mudzakkar. Atau juga akalatni, ini juga benar, karena baraghith itu muannas. Ini seharusnya yang sesuai dengan bahasa yang fasihah. Dan wa ala hadhil lugha, dan sesuai dengan bahasa mereka sendiri, seharusnya bahasanya Thayyib dan Azdu Syanu'ah ini seharusnya bukan akaluni. Paham? Sesuai bahasa yang memberikan tanda musanna atau jamak pada fi'il, itu sendiri seharusnya bukan akaluni, tapi seharusnya adalah akalnani binunin niswah.
Karena baraghith adalah jamak wanita, bukan jamak laki-laki, sehingga nggak pakai wawul jamaah, pakainya nun niswah. Karena baraghith dihukumi perempuan banyak, bukan malah pakai wawul jamaah. Maka seharusnya kalaupun mereka orang-orang Thayy dan orang-orang Azdu Syanu'ah mau memberikan tanda jamak pada fi'il, seharusnya jangan pakai wawu tapi pakai nun niswah. Itu seharusnya. Tapi wa innama utiya biwawil qala. Tapi di sini hanya saja mereka didatangkan menggunakan wawu al-uqala, yang wawu jamaah itu adalah untuk orang-orang yang berakal, litanzilihim manzilatahum, karena untuk mendudukkan mereka, yaitu para baraghith. Ini juga pakai him, si Udhori ini sendiri juga salah. Litanzilihim, seharusnya litanziliha manzilatahum, karena mereka itu ingin mendudukkan burghuth itu seperti manusia. Fil jawri, dalam masalah kecurangan, wa ta'addi, dan juga kedoliman, al mu'abbari anhu, yang diungkapkan darinya dengan kata-kata memangsa, bil akal, majazan, secara majaz. Intinya mereka menggunakan wawu karena di situ ada uslub balaghiyah, karena ada uslub balaghah, yaitu tujuannya mendudukkan sesuatu yang tidak berakal seperti kedudukannya orang-orang yang berakal. Wandul al-Mughni, lihatlah al-Mughni al-Mujallad Tsani safhah 316. Ini perkara yang berkaitan dengan akalunil baraghith. Wa qawluhu li'anna hadzal lafdha sumi'a min ba'dihim, karena sesungguhnya lafaz ini, yaitu perkataan akalunil baraghith, sumi'a min ba'dihim, pernah didengar dari mereka. Hiya lughatu Thayyin au Azdi Syanu'ah, itu yaitu bahasanya Bani Thayy dan juga Bani Azd Syanu'ah, au Bal Harith atau Bal Harith, kada fil Mughni, demikian disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam Al-Mughni al-Mujallad Tsani safhah 365. Qala Ubadah, berkata Ubadah, al-Mujallad awal safhah 179. Qala fil Irtisyaf, berkata Abu Hayyan di dalam Al-Irtisyaf. Al-Irtisyaf punyanya Abu Hayyan. Qala fil Irtisyaf, berkata Abu Hayyan di dalam Al-Irtisyaf, jumhurun nuhati ala dhafi hadhihi al-lughah, mayoritas ahli nahwu melemahkan bahasa akalunil baraghith ini. Wa kathratu wurudiha tadullu ala annaha laysat dhaifatan, sedangkan banyaknya datang bahasa seperti ini menunjukkan bahwasanya itu bukan bahasa yang lemah, tapi bahasa yang diakui. Bahasa yang lemah itu bahasa yang enggak diakui. Kata Abu Hayyan, banyak dari kalangan para nuhah yang menghukumi ini adalah bahasa yang lemah. Padahal banyaknya penggunaan, banyaknya didengar, banyaknya datang syair-syair dan juga nasr-nasr dengan menggunakan bahasa ini sebagai dalil bahwasanya bahasa ini adalah bahasa yang kuat dan bahasa yang diakui. Walaupun bukan yang paling fusha, tapi diakui. Qala Abu Abdillah, berkata penulis Ahmad Thabit, wa mimma warada min dzalika qaulu syair, dan diantara yang datang dengan bahasa seperti itu, dalam bahasa seperti itu adalah ucapannya seorang penyair, yaitu Ubaidullah ibnu Qais. Tawalla qidalal marikina bi nafsihi wa qad aslamahu mub'adun wa hamimu. Tawalla, fa'ilnya dhamir huwa kembali kepada Mus'ab. Di sini seorang penyair ini sedang berbelasungkawa atas kematiannya Mus'ab, salah satu kerabatnya. Katanya tawalla qitalal marikina bi nafsihi, si Mus'ab ini
telah mewakili peperangan terhadap orang-orang yang khawarij, malikina ayal kharijina, pada pemberontak. Binafsi sendirian, dia memerangi para pemberontak sendirian, si Mus'ab ini. Waqad aslamahu mubadun wa hamimu, dan sungguh dia telah aslamahu, dibiarkan, ay khadalahu. Mubadun al-ba'idu, mubadun adalah orang-orang jauh, hamimu adalah al-qaribu, orang-orang dekat. Maknanya si Mus'ab ini dia telah memerangi para pemberontak sendirian, gak ada kawan yang membantu, juga gak ada orang jauh yang membantu, kerabat maupun orang jauh gak ada yang membantunya, dia perang sendirian. Ini pujian terhadap Mus'ab yang terbunuh. Gimana gak terbunuh orang dia perang sendirian, gak ada yang nolong, baik kerabat jauh maupun kerabat dekat, gak ada yang nolong. Waqad aslamahu mub'adun wa hamimu. Mub'adun bimakna al-ba'id, hamimu bimakna al-qarib. Syahidnya adalah penggunaan aslamahu. Seharusnya gak perlu alif. Waqad aslamahu mub'adun wa hamimu. Wa qaulul akhar, dan juga ucapannya penyair yang lain, yaitu Uhaijah ibnul Jallah. Al-akhar di sini adalah Uhaijah ibnul Jallah. Yalumunani fi ishtira'in nakhi li ahli wa kulluhum alumu. Yalumunani fi ishtira'in nakhi li ahli wa kulluhum alumu. Keluargaku mencelaku semuanya dalam urusan pembelian kurma, dan mereka semuanya aku cela. Mereka mencelaku dan aku juga mencela mereka. Syahidnya adalah penggunaan kata yalumunani, padahal fa'ilnya adalah ahli, tapi di sini dikasih tanda jamak, yaitu pakai wawul jamaah, padahal fa'ilnya adalah isim dhahir. Yalumunani fi ishtira'in nakhi li ahli wa kulluhum alumu. Uhaijah ibnul Jallah adalah seorang penyair jahiliyah. Wa qaulul akhar, dan juga ucapan yang lain, yaitu Muhammad ibn Abdullah al-Atabi. Wa qaulul akhar adalah Muhammad ibn Abdullah al-Atabi, Abu Abdurrahman. Itu siapa nama yang benar? Gimana itu? Di situ. Tapi nak tahu jawab. Wa qaulul akhar, yaitu Abu Abdurrahman Muhammad ibn Abdullah al-Atabi. Ra'ayna al-ghawani asy-syayba laha bi'aridi fa'aradna anni bil khududin nawadiri. Ra'ayna al-ghawani asy-syayba laha bi'aridi fa'aradna anni bil khududin nawadiri. Ra'ayna al-ghawani, ghawani adalah jamak dari ghaniyah, yaitu wanita cantik yang sudah cukup, enggak perlu make up, sehingga dikatakan ghaniyah. Li'annaha istaghnat anit tabarruj, karena sesungguhnya wanita cantik itu enggak perlu make up. Kalau sudah memang cantik, enggak perlu dipoles. Itu kata ghaniyah. Karena itu ghaniyah, ghawani itu adalah diartikan wanita cantik. Ada yang mengatakan karena istaghnat, jadi gak perlu kepada make up. Ada juga yang mengatakan karena wanita ghawani itu adalah istaghnat bizaujiha, yang sudah merasa cukup dengan suaminya, gak jelalatan. Ada juga yang mengatakan ghaniyah itu karena sudah merasa cukup di rumahnya, dia gak perlu pergi kemana-mana, gak ingin pergi kemana-mana dan betah serta kerasan tinggal di rumah.
Itulah definisi-definisi para wanita cantik versi ilmu nahwu bahasa Arab. Bukan pembahasan syariatnya. Ini versi bahasa Arab. Wanita itu cantik, dikatakan cantik tadi ghaniyah imma li'anna istaghnat an tabarruj wa imma anna istaghnat bi zawjiha an ghairihi wa imma annaha istaghnat bil mukuthi fi baitiha. Itu definisi dan kriteria wanita cantik versi ilmu nahwu, versi ilmu bahasa Arab. Para wanita cantik itu melihat uban telah laha bimakna dhahar, laha bimakna dhahar, telah menyala di ubun-ubunku. Fa'aradna anni, maka mereka pun berbalik bil khududin nawabili. Mereka enggak doyan karena aku sudah tua, enggak mau lagi melihatku karena aku sudah tua, sudah beruban. Tapi berpalingnya masih dengan pipi-pipi yang cantik. Berbalik terus enggak mau melihatkan wajah gitu, enggak apa-apa. Berpalingnya itu masih dengan iming-iming bil khududi, dengan pipi an-nawabir yang cantik. Kurang ajar. Sudah enggak mau pergi tapi meninggalkan luka yang membekas. Syahidnya adalah kata-kata ra'ain al-ghawani. Fa'ilnya adalah al-ghawani, tapi di sini dikasih nun niswa. Para wanita-wanita cantik itu melihat uban menyala di ubun, maka mereka pun berpaling dariku dengan pipi-pipi yang memerah, pipi-pipi cantiknya. Dan masih banyak lagi syair-syair yang menggunakan bahasa ini, menunjukkan bahwasanya ini adalah bahasa yang tabarok, bukan bahasa yang dhaifah. Qala syarih qawluhu wa minul hadith, dan diantara bahasa ini juga adalah penggunaan hadith. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Fa malaikatun bi hadzal lafzi fa'ilu yata'aqabuna. Maka malaikat dengan lafaz ini adalah fa'ilnya yata'aqabu. Wa qad ulhiqa bil fi'li alamatul jam'i, dan sungguh telah diberikan pada fi'il tanda jamak. Ma'anahu musnadun ila dhahir, padahal dia musnad kepada dhahir, yaitu fa'ilnya isim dhahir. Maka al-qiyasu yata'aqabu, padahal seharusnya qiyas, seharusnya secara bahasa, secara kaidah qiyas itu maknanya rumusnya, padahal rumusnya, kaidahnya seharusnya itu yata'aqabu, bukan yata'aqabuna. Wal aula takhrijul hadithi 'ala al-lughatil fusha, dan lebih aula, lebih utama hadis ini untuk dibawa kepada lughah yang fusha. Bagaimana cara mentakhrij, bagaimana cara mengirab kalau pakai bahasa fusha? Kalau ada fi'il atau sifat yang dia itu dikasih tanda mutsanna atau jamak, setelah itu datang fa'ilnya, maka i'rabnya adalah fi'il tadi menjadi khobar muqaddam, sebagaimana yang kemarin. Itu takhrij secara fushanya. Jadi kalau seperti qoma az-zaidani, maka az-zaidani bukan di i'rab fa'il, tapi di i'rab mubtada, dan qoma di i'rab khabar. Atau bisa juga di i'rab fa'il yang di belakang tadi, di i'rab sebagai badal, dan fa'ilnya adalah domir tadi. Itu cara mengirabnya sesuai dengan bahasa fusha. Maka hadis ini, kalau seandainya riwayatnya memang benar seperti ini, maka yata'aqabuna bisa diirab sebagai khabar dari malaikatun, atau diirab malaikatun diirab sebagai badal dari wawul jamaah.
Kama fi hasyati Ubadah ala syudur al-mujallad al-awwal safhah 179 wa anzur Fathul Bari al-mujallad al-tsani safhah 42 tahta raqam hadits 555. Qala tambihun, peringatan. Qala Ibnu Hisham fi syarh asy-syudur, berkata Ibnu Hisham dalam syarh asy-syudur safhah 172. Wa qad hamala qaumun ala hadhihi al-lughati ayatin min at-tanzilil 'azim. Dan ada juga kaum yang membawa beberapa ayat dari Al-Qur'an yang azim dibawa kepada bahasa akalul baraghith ini. Jadi ada juga beberapa kaum, beberapa ahli nahwu yang mengirab beberapa ayat sesuai dengan bahasa akalunil baraghith ini. Minha, diantaranya adalah ayat qaulu subhanahu wa asarrun najwa alladzina zalamu, di mana di sini asarru sudah ada dhamir wawul jamaah, kemudian belakangnya masih ada alladzina zalamu sebagai fa'ilnya, dan mereka membisikkan an-najwa, bisikan-bisikan, yaitu orang-orang zalim. Dan orang-orang zalim mereka itu membisikkan bisikan-bisikan. Nah gitu. Wal ajwad, dan yang paling bagus, yang lebih fasih, takhrijuha ala ghairi dzalik, untuk dibawa dan diirab bukan pakai bahasa akalunil baraghith, tapi dipakai bahasa yang fusha. Wa ahsanul wujuh, dan yang i'raban yang paling bagus fiha, di dalam ayat ini adalah i'rab alladzina zalamu mubtada'an. I'rabul ladzina zalamu mubtada'an. Mubtada'an sebagai maf'ul bi kedua dari i'rab. I'rab itu termasuk fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. A'rabtu daraba fi'lan, a'rabtu Muhammadan maf'ulan. Maka di sini juga beramal membutuhkan dua maf'ul. Maf'ul bih yang pertama adalah alladzina zalamu, maf'ul bih yang kedua adalah mubtada'an. Walaupun i'rab di sini masdar beramal. Alladzina zalamu sebagai mudhof ilaih secara lafaz dan sebagai maf'ul bih pertama secara makna. Wa ahsanul wujuhi fiha, dan sisi yang paling bagus di dalam ayat ini adalah untuk mengirab adalah i'rab alladzina zalamu sebagai mubtada wa asarrun najwa khabaron, dan asarrun najwa sebagai khabar muakhar dan mubtada muqaddam. Jadi aslinya itu wa walladzina zalamu asarrun najwa, walladzina zalamu asarrun najwa, supaya tidak di'irab dengan lughah akalunil baraghith. Wa qawluhu, dan ucapan musannif was-sahihu ila akhirih, ay as-sahihu min aqwalin thalathatin annal fi'la ala hadhil lughati laisa musnadan li hadhil ahruf bal huwa musnadun lidh-dhahiri ba'daha. Dan yang sahih dari tiga pendapat bahwasanya fi'il yata'aqabuna ala hadhil lughah, ingat ala hadhil lughah ini harus dikasih garis ini, ala hadhil lughah. Fi'il ini, fi'il yata'aqabuna ini, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, dan juga qamaz zaidani wa qamuz zaiduna. Semua ini kalau kita i'rab dia itu dengan lughah akalunil baraghith, maka seluruh fi'il tadi musnad kepada fa'il dhahir yang setelahnya, bukan musnad kepada huruf-huruf musanna, alif tatniyah dan wawul jamaah tadi. Paham toh kata musnad?
Musnad itu maksudnya ya fi'il itu berarti fa'ilnya itu bukan huruf-huruf tadi, bahkan fa'ilnya itu ya isim dhohir yang setelahnya, seperti qoma zaidani, maka fa'ilnya itu bukan alif tapi fa'ilnya adalah zaidani. Qomuz zaiduna, fa'ilnya adalah zaiduna, bukan alif. Itu namanya fi'il itu musnad kepada isim dhohir, bukan musnad kepada alif. Jadi musnad kepada itu maknanya fi'il itu fa'ilnya ini gitu loh, namanya musnad. Karena fi'il itu kan musnad, fa'il kan musnad ilaih. Itu. Anna fi'la, bahwasanya fi'il kalau sesuai dengan bahasa Akalunil Baraghith ini laisa musnadan li, seharusnya ilah. Lihadil ahruf, dia enggak musnad kepada huruf-huruf tadi. Maknanya fa'ilnya itu bukan huruf-huruf tadi, bal huwa musnadun lidh-dhahiri ba'da, bahkan fa'ilnya itu adalah isim dhohir yang setelahnya. Wa hadhil ahrufu alamatun tadullu ala tahniyatil fa'ili wa jam'ihi. Sedangkan huruf-huruf ini hanyalah tanda-tanda yang menunjukkan musannanya fa'il atau jamaknya fa'il. Ini kalau kita sedang membicarakan bahasa Akalunil Baraghith, harus kita i'rab seperti itu. Karena memang itu bahasa mereka. Jadi kita nggak bahas fusha ini, jangan salah. Wasohi, dan yang benar ini adalah sesuai bahasa mereka, bukan sesuai yang fusha. Kita nggak sedang bahas bahasa fusha, kita sedang bahas bahasa mereka. Jadi jangan salah paham. Katanya yang sahih itu nggak boleh seperti itu. Enggak, ini kita sedang bahas bahasa mereka. Karena bahasa mereka memang seperti itu. Maka jangan salah. Kalau kita bahas bahasa Akalunil Baraghith, fi'il tadi itu musnadnya bukan kepada huruf, tapi kepada isim dhohir. Itu wahadil ahruf, sedangkan huruf-huruf tadi hanyalah alamatun tadullu ala tatniyatil fa'il, yang menunjukkan pada musannahnya fa'il, wa jam'i, dan jamaknya fa'il. Kama tadullu ta'u fi nahwi qamatin dun ala ta'nithi, sebagaimana tanda ta itu menunjukkan muannasnya, seperti dalam contoh qamat hindun. Sebagaimana qamat hindun, ta di sini bukan fa'il, maka qama az-zaidani juga alifnya itu bukan fa'il. Itu. Wa hadza qaulu Sibawayh wa muwafiqinya, adalah pendapatnya Sibawayh dan orang-orang yang mencocokinya. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, anna hadhil lawahiqa dhamairu wa annaha al-fa'ilu wal marfu'a ba'daha, wal marfu'a karena ataf kepada isim hari, wal marfu'a ba'daha mubtada'un mu'akhkharun wa hiya wa ma qablaha khabarun muqaddam. Pendapat yang kedua, bahwasannya lawahik, alif, wawu, nun niswah, semua itu adalah domir dan dialah fa'ilnya. Sedangkan isim marfu yang jatuh setelahnya di'rab sebagai mubtada' mu'akhkhar. Sedangkan lawahik tadi wahia, ia kembali kepada lawahik. Wahia, ia kembali kepada lawahik. Wa ma qablaha, bagi fi'il-fi'ilnya adalah khabarun muqaddam, ini adalah khabar muqaddam. Jadi ada 3 i'rab. Al-qaul tsalits, pendapat yang ketiga, annaha dhamairul fa'ilina wal marfu ba'daha badalun minha, badalu kullin min kullin. Pendapat yang ketiga, alif, terus wawu, terus nun, semua itu adalah domir fa'il. Sedangkan isim marfu setelahnya di'rab sebagai badal, yaitu badal kul min kul. Ini ada 3 i'rab. Jadi gini, jangan salah, ada 3 i'rab. I'rab yang pertama apa tadi? Huruf-huruf tadi hanyalah
tanda, dan fa'ilnya adalah isim dhamir. I'rab yang ketiga, huruf-huruf tadi adalah dhamir, dan isim marfu setelahnya ada yang mengatakan mubtada, ada juga yang ketiga mengatakan sebagai badal. Ini tiga i'rab ini kalau kita sedang bicara lugah yang fusha, maka yang kuat adalah justru nomor 2 dan nomor 3 kalau kita sedang bahas bahasa fusha. Tapi kalau kita sedang bahas bahasa akalul baraghif, maka yang kuat adalah i'rab yang pertama. Jadi jangan bingung sampean. Kalau kita bicara bahasa fusha, maka i'rab yang kedua dan yang ketiga inilah i'rab yang lumrah. Tapi kalau kita sedang bahas bahasa akalul baraghif, ya i'rab yang pertama inilah yang paling kuat. Karena itu dikatakan wa dhuqifa hadzal qawlani bi anna a'immata hadzal sya'ni ittafaqu ala anna qauman minal arabi wa hum tayyi'un aw azdu shanu'a yaj'aluna hadhihi al-ahrufa alamatin litathniyati wal jama'. Dan dua pendapat ini dilemahkan. Kalau sudah kita sedang bahas bahasa akalul baraghif, maka dua pendapat ini dilemahkan. Dilemahkan dengan alasan apa? Karena sesungguhnya para a'immah, para pakar dalam ilmu ini, mereka sepakat bahwasanya di sana ada sekelompok kaum dari orang Arab, yaitu Toyik dan Azdu Shanu'ah. Mereka memang menjadikan huruf-huruf tadi hanya tanda, bukan fa'il. Kalau sampean i'rab ini sebagai fa'il, berarti sama lemah. Kalau kita sedang bahas bahasa ini, maka para ulama sepakat di sana ada sekelompok kaum dari orang Arab, mereka memang menjadikan huruf-huruf ini adalah sebagai tanda mutsanna dan tanda jamak. Sehingga kalau sampean i'rab fa'il, maka sampean lemah, sampean salah. Ini kalau kita sedang bahas bahasa mereka, itu ya, Pak. Tapi kalau kita sedang bahas bahasa kita, bahasa Musa, ya memang i'rab itulah yang kuat. Itu wa bi anna taqdim al-khabar aw al-ibdal min ad-dhamir yujizu ma jami'ul arab. Dan dilemahkan juga kalau ini sampai katakan isim marfu setelahnya itu dikatakan sebagai badal atau dikatakan sebagai mubtada muakhar, itu semua sepakat orang Arab boleh. Wala yahtassani bi lughati qaumin bi a'yanin, dan sehingga seperti itu tidak menjadi khusus bagi bahasa suatu kaum tertentu. Sehingga ini nggak benar jawaban ini kalau kita pakai untuk mengarahkan dan menjelaskan bahasanya orang akalul baraghif itu. Kalau seandainya ini sampai menjadikan isim marfu itu sampai menjadikan sebagai mubtada muakhar atau sebagai badal, itu semua itu bahasa kita semua. Bukan, kalau gitu kita nggak sedang bahas bahasanya orang akalul baraghif itu. Tapi kalau sampai ingin bahas dan membicarakan tentang bahasa akalul baraghif, ya sampai harus mengikuti peraturan mereka, bahwasanya mereka menjadikan alif tatniyah, wawul jamaah atau nun niswah sebagai tanda-tanda, bukan sebagai fa'il. Itu ya ikhwan tentang bahasa akalul baraghif. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa minha annahu yajibu ta'nithul fi'li bi ta'in sakinatin fi akhiril madhi wa bi ta'il mudhara'ati fi awwalil mudhari' idza kana al-fa'ilu mu'annatsan haqiqiyyan ta'nithi nahu qamat hindun wa taqumu hindun. Dan di antara hukum fa'il juga wajib untuk memuannaskan fi'il dengan memberikannya ta sukun di akhiran fi'il madhi atau dengan memberikan ta mudhara'ah pada awal mudhari' jika fa'ilnya itu adalah muannas asli, muannas hakiki ta'nits, muannasnya hakiki. Contohnya qoma hindun ini wajib, enggak boleh qoma. Wa taqumu hindun enggak boleh yaqumu. Wa yajuzu tarku
jika fa'ilnya itu muannasnya itu majazi, enggak asli. Nahu ta'ala syamsu wa qawli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana sholatu indal baiti illa muka'an. Tasdiyah. Karena sholatu di sini enggak pakai ta, enggak kan. Karena sholatu, karena sholat itu muannas tapi majazi. Jadi tidaklah sholat-sholat mereka di Mekah, di Ka'bah, kecuali hanya dengan bertepuk tangan dan bersiul. Wa hukmul muthanna wal majmu'i jam'a tashihin. Apa artinya jam'ah? Gimana baca jam'ah? Wa hukmul muthanna wal majmu'i jam'a tashihin. Apa artinya? Awal mutlak dari majmu'. Jadi si maf'ul juga beramal mah. Wal majmu'i jam'a tashihin. Hukmul mufradi, dan hukumnya mutsanna dan juga yang dijamak dengan jamak tashih, maksudnya selain jamak taksir. Jamak itu terbagi menjadi dua, jamak tashih dan jamak taksir. Jamak tashih terbagi menjadi mudzakkar salim, terbagi menjadi mudzakkar, terbagi menjadi muannas. Hukumnya mutsanna dan juga jamak selain jamak taksir itu adalah hukumnya mufrad. Hukum mufrad. Fataqulu qama zaidani wa qama zaiduna wa qamatil muslimatani. Jadi qamatil muslimatani di sini walaupun muslimatani mutsanna, tapi fiilnya itu tetap hanya butuh disesuaikan masalah jenis mudzakkar muannasnya saja. Mutsanna atau jamaknya enggak perlu disesuaikan sebagaimana telah lalu. Wa qamatil muslimatu. Wa qamatil muslimatu dihukumi mufrad tapi muannas. Hukmul mufrad al muannas. Wa amma jamak taksir atau jamak taksir fa hukmul majazi ta'nin. Hukumnya adalah seperti hukum muannas majazi, maknanya boleh pakai tak, boleh enggak. Taqulu qawma rijal wa qawma rijal wa qawma hunudu wa qawma hunudu. Qala syai'u qawma wa inna anna yajibu ta'nidu fi'il akhiri hadha wal hukmu rabi'an law mu'tabar wa wujubu ta'nidil fi'il in kana fa'ilu muannatsan, yaitu wajibnya memuannaskan fi'il jika fa'ilnya muannas. Walau kami mau diaini, karena kembalikan pada wujud dan wajib ini pada dua tempat. Ahadihima atau ahaduhuma an yakuna fa'ilu isman dhahiran haqiqiyat ta'nits muttasilan bi fi'lihi. Yang pertama adalah fa'ilnya itu isim dhahir, bukan dhamir. Karena kalau dhamir fa'ilnya dhamir, ini enggak ada bedanya antara muannas hakiki dengan muannas majazi. Kalau dhamir balik kepada muannas, walaupun muannasnya tadi itu hakiki atau majazi, wajib dhamirnya itu wajib sesuai. Tapi kalau isim dhahir, ini fiilnya itu akan menyesuaikan pada fa'il ketika fa'ilnya hanya muannasnya itu hakiki. Apa maksudnya? Ini untuk membedakan dengan yang kedua. Fa'ilnya adalah isim dhahir dan muannasnya hakiki dan bersambung dengan fiilnya, enggak terpisah. Nahu qamat hindun wa taqumu hindun, maka seperti ini wajib. Qala ta'ala qala imratul aziz wal muradu bil muannatsil haqiqi ma lahu farjun kal mar'ati wal najati wa nahwihima. Dan yang dimaksud dengan muannats itu hakiki adalah yang memiliki farj, seperti wanita dari kalangan manusia, dan seperti najah, kambing betina, dan yang semisal keduanya yang memiliki farj. Asal yang kedua, yang
yang wajib juga ditaknif fi'ilnya walam yadhkur musannif, dan ini tidak disebutkan musannif. Idza kana fa'il dhamiran muttasilan, jika fa'il itu adalah berupa dhamir muttasil yang yaudu ala muannatsin haqiqiyyin aw majazin. Nah, di sini enggak ada bedanya. Kalau dhamir, kalau fa'il itu dhamir, dibedakan antara muannats majazi dengan muannats hakiki. Tapi kalau fa'ilnya itu disebut dhamir, maka baik itu muannasnya hakiki atau majazi, kalau dhamir wajib menyesuaikan. Kenapa? Karena kalau dhamir berarti dia balik ke depan, dan kalau balik ke depan itu harus sesuai. Balik ke depan harus sesuai. Seperti fi'il dengan fa'il dari sisi jamak, dari sisi mutsanna enggak harus sama. Tapi kalau mubtada khobar harus sama. Khobar harus sama dengan mubtadanya. Mubtadanya jamak, khobarnya jamak. Mubtadanya mufrad, ya khobarnya mufrad. Mubtadanya mutsanna, ya harus mutsanna. Pokoknya kalau belakang menyesuaikan depan itu harus, depan menyesuaikan belakang itu harus. Khobar menyesuaikan mubtada itu harus, karena khobar itu di belakang, mubtada di depan. Belakang wajib mengikuti depan. Tapi kalau depan enggak wajib mengikuti belakang. Imam enggak wajib mengikuti makmum. Makmum wajib nurut imam. Nanti kalau makmum sing nakal, yo enggak boleh jadi makmum. Jadi seperti itu. Kalau fi'il menyesuaikan kepada fa'il, ini nunggu muannasnya hakiki. Tapi kalau dhamir ini nggak perlu nunggu hakiki atau majazi, karena kalau sudah dhamir berarti dia itu menyesuaikannya ke depan. Paham ya, Pak? Seperti qamat Fatimatu, ini kan berarti kan depan disuruh menyesuaikan belakang, gitu. Fi'il kan depan, fa'il kan belakang. Nah ini kan disuruh fi'il disuruh menyesuaikan belakang. Kalau muannasnya hakiki, kalau muannasnya majazi nggak harus. Tapi kalau fa'ilnya itu dhamir, itu berarti namanya belakang suruh menyesuaikan yang depan. Nah ini mutlak, nggak usah nunggu muannasnya hakiki atau majazi. Karena tadi kaidahnya depan disuruh menyesuaikan belakang itu ada syarat-syaratnya. Tapi kalau belakang menyesuaikan depan itu nggak perlu syarat, manutok pokoknya. Kate kakean, kate rewel. Wa huwa ma la farjalahu muannas majazi, itu adalah apa-apa yang tidak memiliki farj, itu namanya muannasnya majazi. Seperti maktabatun, maktabah itu muannas, tapi nggak punya farj, maka dikatakan muannas majazi. Wa huwa ma la farjalahu kasyamsi, seperti kata syamsun, wal ardi kata ardun, wa nahwihima. Fal awwal nahwu hindun qamat au taqumu, ini wajib. Qamat au taqumu wajib, karena apa? Karena di situ menggunakan dhamir kembali kepada hindun. Qala ta'ala wa maryam binata imran allati ahsanat, gak boleh ahsanat. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam putrinya Imran yang telah menjaga farjinya. Wa tsani contoh muannats majazi nahwu asy-syamsu tala'at au tatlu, enggak boleh asy-syamsu tala'at. Karena nanti ada bentuk perbedaan antara belakang dan depan, enggak boleh. Tapi kalau ada perbedaan antara depan menyelisih belakang, enggak apa-apa kadang. Tapi kalau belakang menyelisih depannya, ini enggak boleh. Asy-syamsu tala'at aw tatlu, qala ta'ala idzas samaa'u fatarat. Ini juga wajib. Karena mubtada, as-samaa'u mubtada, fatarat khabarnya. Khabar wajib menyesuaikan mubtada. Wasyamsu tajri, enggak boleh yajri. Seandainya dibalik, ya jadi syamsu boleh, tapi ketika syamsunya di depan, maka wajib menjadi wajib. Paham ya kawan di sini?
Seandainya as-sama'u di belakang, infaqaros sama'u, boleh dua-duanya, boleh pakai tak, boleh enggak. Tapi ketika as-sama'u ditaruh di depan, maka enggak ada pilihan lain selain menggunakan tak. Itu bedanya antara posisi depan dan belakang. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu berjalan mengitari mustaqor miliknya, tempat berhentinya, tempat beradanya dia, porosnya. Maka di sini wajib, enggak boleh wasyamsu yajri. Tapi kalau seandainya syamsunya di belakang, yajri syamsu, boleh yajri, boleh tajri, boleh jarot, boleh jarot. Tapi ketika syamsunya di depan, maka wajib. Nah itu gitu ya ikhwan. Qalu wa yajuzu tarkut ta'i ila akhirih, ilam annahu yajuzu ilhaqut ta'i wa tarkuha fi arba'i masail. Insyaallah kita akan ambil di pertemuan yang akan datang. Nah, ini kalau kebanyakan maka malah enggak nempel. Difahami. Kalau ada yang enggak paham ditanyakan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka